Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa pada kesempatan yang berbahagia ini, masih pada tema kajian tentang herbal. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan ataupun mengajak kita untuk mengenal beberapa nama dari setiap jenis tanaman obat yang ada di sekitar kita. Mengenal nama-nama ini akan menjadi sebuah kemudahan bagi kita semua untuk dapat mengetahui jenis-jenis tanaman obat yang tumbuh dan berada di lingkungan sekitar kita. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu inilah beberapa nama-nama tanaman obat yang ada di sekeliling kita. Nama-nama ini kita akan sebutkan berdasarkan 3 kelompok. Yang pertama, nama daerah, artinya penamaan yang biasa diberikan di daerah-daerah. Kemudian nama nasional, penyebutan secara nasional. Yang ketiga adalah nama ilmiah, yaitu nama tanaman dalam bahasa ilmiah di dunia kesehatan. Baik, teman-teman semuanya. Yang pertama, tanaman obat dengan nama daerah, yaitu empedu tanah. Dan apa sih empedu tanah ini? Bahasa nasionalnya adalah sambiloto. Salah satu tanaman obat yang banyak beredar di tengah-tengah kita dan banyak manfaat. Menurut sebagian herbalis, sambiloto ini adalah antibiotik bagi herbal. Ya. Apapun sakitnya, sambiloto adalah antibiotiknya. Begitu ungkapan yang sering disampaikan oleh para herbalis. Nah, nama ilmiah daripada tanaman atau jenis obat herbal ini adalah Adrographis paniculata. Adrographis paniculata. Ini adalah nama ilmiah dari sambiloto atau yang di bahasa daerah disebut dengan empedu tanah. Mengapa disebut empedu tanah? Mungkin karena rasanya yang pahit. Ya, pahit sangat. Namun dia sangat baik untuk menjadi antibiotik dari berbagai penyakit-penyakit yang diderita. Yang kedua, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada nama tanaman obat dengan sebutan di daerah, yaitu antanan. Antanan. Nama nasionalnya adalah pegagan. Ini kalau disebut antanan dan pegagan, ini berarti dua hal yang sama. Pegagan ini juga banyak dijumpai di sekeliling kita, bahkan dia sangat mudah dibudidaya. Ya, hidup di pematang sawah, di tanah-tanah yang becek, ya. Manfaatnya sangat banyak. Di antara yang paling bagus adalah sebagai pelancar sirkulasi darah dan juga anti kejang. Ya.
Nama ilmiahnya adalah Centella asiatica. Centella asiatica. Ini nama ilmiah dari tanaman obat pegagan atau disebut dengan nama daerah antanan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada tanaman obat dengan nama daerah imbo. Ya. Nasionalnya adalah mimba. Yang sering kita dengar ini mimba. Ya. Kalau imbo jarang. Ternyata adalah satu. Imbo itu bahasa daerah, ya, dan mimba bahasa nasionalnya. Kemudian bahasa ilmiahnya adalah Azadirachta indica. Azadirachta indica. Berikutnya tanaman obat dengan nama daerah ngokillo. Dan bahasa nasionalnya adalah sambung nyawa. Ini juga kita sudah sering mendengar sambung nyawa, tanaman obat dengan nama sambung nyawa, tapi belum atau jarang kita mendengar ya sebutan dengan ngokilo. Ternyata ini adalah bahasa daerah. Adapun bahasa ilmiahnya adalah Ginura procumbens. Ginura procumbens. Yang kelima, tanaman obat dengan nama daerah koneng gede atau dalam bahasa nasional disebut dengan temulawak. Ya, temulawak ini biasa kita sering dengar. Koneng gede mungkin ini bahasa orang Jakarta, ya, bahasa daerah dari Betawi. Yang kemudian nama ilmiahnya adalah Curcuma xanthorrhiza. Ya, kurkuma juga sudah sering kita dengar dan sering kita jumpai dalam beberapa jenis obat. Bahan bakunya adalah kurkuma. Ini maksud adalah diantaranya temulawak. Teman-teman yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada tanaman obat yang keenam yang dengan nama daerah Handelium. Ya. Apa itu Handelium? Bahasa nasionalnya daun ungu. Ya. Daun ungu. Kemudian ilmiahnya disebut dengan Graptophyllum pictum. Graptophyllum pictum. Ini nama ilmiah daripada daun ungu. Tanaman obat yang ketujuh disebut dengan bahasa daerah ki urat. Ya, bukan kisana, ki urat. Dan nama nasionalnya adalah daun sendok. Lalu nama ilmiahnya disebut dengan Plantago mayor. Plantago mayor. Ini untuk tanaman ki urat atau daun sendok. Kedelapan ada tanaman obat bernama antawali. Lalu di nasional dikenal dengan brotowali. Ya, biasa juga dipakai dengan untuk campuran obatan penyakit gula diantaranya. Nama ilmiah dari brotowali ini apa? Tinospora crispa. Tinospora crispa. Kemudian yang kesembilan ada tanaman obat dengan nama daerah cecenet. Ya, cecenet. Apa itu? Dalam bahasa nasional ciplukan. Salah satu tanaman liar yang tumbuh di ladang. Biasanya kalau kita baru membuka ladang, akan tumbuh nanti tanaman ini. Dan ternyata tanaman ini hari ini memiliki harga yang cukup mahal. Ya, di mana diketahui bahwa ciplukan salah satu buahnya ya obat terbaik untuk diabetes. Apa nama ilmiah dari ciplukan? Nama ilmiahnya adalah Physalis peruviana.
Physalis peruviana. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tanaman yang berikutnya yang ke-10 adalah jamblang. Jamblang ini disebut dengan nama daerah jamblang, nama nasionalnya adalah duet. Ya, bukan dawet. Kalau dawet yang dijual di pinggir jalan, ya, minuman khas. Ya, atau dikenal dengan nama lain cendol, ya. Ini duet alias jamblang. Nama ilmiahnya Eugenia cumini. Ya. Kemudian ada tanaman obat lain yang ke-11, bahasa daerah disebut dengan lembayung. Sementara nasionalnya disebut dengan gendola. Dan bahasa ilmiahnya Basella rubra. Yang ke-12, tanaman obat dengan bahasa daerah kahitutan. Bahasa nasionalnya sembukan. Bukan sembuhkan, ya, tapi sembukan tanpa H. Dan bahasa ilmiahnya adalah Paederia futida. Ya. Paederia futida. Yang ke-13, tanaman obat dengan nama daerah remujung. Dan nama nasionalnya adalah kumis kucing. Sementara istilah ilmiahnya adalah Orthosipon aristatus. Ya. Ini tanaman yang juga sering dipakai untuk kasus-kasus masalah diuretik, ya, untuk membantu melancarkan air seni ataupun untuk meluruhkan batu ginjal. Kemudian yang ini yang terakhir, teman-teman. Ya, ada 13 di kitab ini. 13 jenis herbal dengan nama-nama yang ada, yaitu baik secara daerah, nasional, dan ilmiah. Tentu masih banyak lagi jenis-jenis yang lain, namun pada kesempatan ini yang bisa kita berikan hanya 13 ini saja. Dan nanti manfaat secara lengkap, apa manfaat daripada setiap tanaman obat ini, akan ada pembahasannya di pertemuan selanjutnya. Demikian nama tanaman obat yang bisa kita sajikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kami dan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.